Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mama Reska Channel. Ini untuk mengawali kegiatan hari ini. Ini pagi udah agak siang ya pun, sekitar jam 7 lebih. Karena cuaca dingin itu bikin mager gitu ya pun. Jangan salfok sama kolong dapur saya gitu ya pun. Maafkan aib-aibnya yang masih kelihatan gitu ya pun. Ini sih kebetulan saya udah order gitu gorden kolong dapur, tapi udah sampai sih, tapi itu belum sempet dipasang gitu ya pun. Nantilah kalau udah ada waktu, rencananya mau dipasang. Lanjut hari ini, pagi ini nggak masak dulu gitu ya bun, soalnya habisin masakan sisa kemarin. Sayang kan kalau nggak dihabisin. Ini kemarin saya masak telur campur tahu di balado gitu ya bun. Untuk pagi ini saya mau bikin nasi goreng sama kolak, karena cuaca dingin gitu ya bun, kayaknya tuh enak gitu ya bun bikin kolak. Ini suami saya lagi masak nasi gitu ya bun, soalnya kan nasinya habis. Kebetulan yang mau saya bikin nasi goreng itu nasi dari hajatan tetangga gitu ya bun, lalu saya simpen di kulkas, soalnya kan mau saya masak nasi goreng gitu ya bun. Kalau disimpen di suhu ruang tuh takutnya itu agak banyak gitu ya bun, jadi saya disimpan kulkas aja. Lanjut, ini sebelum saya mulai masak ini saya cuci dulu gitu ya bun, biar lega gitu ya bun. Asli ini walaupun cuciannya besar-besar, karena cuaca dingin bikin mager, saya nyucinya di wastafel gitu ya bun. Padahal kan kalau cuciannya banyak besar-besar kayak gini gitu kan, enaknya itu kan nyucinya kan di samping rumah gitu ya bun. Tapi karena cuaca dingin malas aja gitu, kalau mau dingin-dingin basah-basah gitu males. Lanjut, ini saya nyuciin kolang-kaling dulu gitu ya bun. BTW ini kolang-kaling saya beli sama bahan buat steamboat kemarin gitu ya bun. Ini saya beli setengah kilo 7.000, tapi nggak saya semuain gitu ya bun, yang separohnya saya simpan di kulkas. BTW jangan salfok sama suara saya ya bun. Kemarin itu ada yang japri gitu ya bun, suara kamu tuh di YouTube itu medok banget gitu. Ya gimana gitu ya bun, saya kan orang Jawa gitu, jadi itu kalau ngomong bahasa Indonesia secara baik itu rasanya ya ini udah saya melakukan yang terbaik gitu ya bun, tapi ya gimana, medoknya itu nggak bisa hilang gitu ya bun. Jadi harap maklum ya bun kalau medok saya itu masih kelihatan gitu. Dan kadang juga bahasa saya itu kan tak campur-campur gitu bun. Ya kadang itu kalau mau mengutarakan itu kadang agak susah, kalau dipikir itu suka ngeblank gitu ya bun. Sama kalau mau kayak saya kan biasa ngomong bahasa Jawa tiap harinya gitu ya bun, jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu suka susah gitu. Sama mau ngungkapin yang ini kalau bahasa Jawanya ini ngungkapin bahasa Indonesianya itu apa gitu ya pun suka susah. Apalagi secara dubbing kayak gini kan harus secara langsung, secara menurut waktunya gitu ya bun, jadi itu suka bingung gitu ya bun. Jadi harap maklum ya bun, saya kan youtuber pemula, jadi itu kata-katanya, kosakata-katanya itu belum tertata secara baik gitu ya bun. Tapi insya Allah saya juga mau belajar dan mau belajar lagi gitu ya bun. Pokoknya jangan bosan-bosan sama channel saya gitu ya bun. Lanjut, ini saya tadi barusan nyuci kelapanya gitu ya bun. Jadi saya juga tanya sama suami saya, Pak, ini kelapanya mau
diparut atau di blender, karena dia itu juga mager. Blender aja gitu. Ya udah, saya minta tolong suami saya buat blender. Lanjut, ini saya juga lagi ngupasin bawang putih sama bawang merah, karena saya kan mau bikin nasi goreng gitu. Sarapannya untuk hari ini nasi goreng aja. Terus saya mau bikin kolak. Pokoknya cuacanya itu enak gitu ya Bun, dingin-dingin bikin kolak. Jangan salpok sama suami saya gitu ya Bun. Alhamdulillah suami saya itu tiap hari itu selalu bantu-bantu kerjaan saya, entah itu nyuci, entah itu nyapu, entah saya masak itu bantuin kupasin bawang, atau bantuin marutin kelapa, atau bantuin kadang ngalusin bumbu. Itu pokoknya suami saya tiap hari itu bantuin gitu ya Bun. Soalnya dia itu tahu anaknya yang kedua ini super kreatif, super aktif, jadi itu dia tuh tahu kalau saya itu kadang capek ya, walaupun kerjaan saya itu ya cuma ibu rumah tangga biasa sama nungguin dia sekolah. Entah mengapa itu kalau habis nungguin dia sekolah itu badan itu serasa capek, remuk gitu ya Bun. Padahal ya saya di sana itu ya cuma duduk-duduk sama nungguin dia itu di sekolah gitu ya Bun, sama kadang nyuapin dia atau nungguin dia main-main. Itu rasanya itu badan itu capek semua gitu ya Bun. Alhamdulillah dapat suami yang pengertian, suami yang sayang sama keluarga gitu ya Bun. Alhamdulillah. Dan suami saya itu kalau hal-hal yang bersih membersih, cuci mencuci, masak memasak itu dia itu udah terbiasa dari kecil gitu ya Bun. Soalnya kan dari kecil ibu mertua saya itu pernah sakit tumor kandungan gitu, yaitu itu dioperasi, itu juga pemulihannya itu sampai lama gitu ya Bun. Jadi itu dia itu mau nggak mau itu harus mandiri gitu ya Bun. BTW di keluarga suami saya itu yang cewek itu juga ibu mertua saya gitu ya Bun. Total anak ibu mertua saya itu kalau hidup semua itu ada 4 gitu ya Bun. Yang kakak nomor 1 itu qadarullah meninggal, terus yang kakak nomor 2 itu hidup, yang nomor 3 itu kembaran suami saya gitu ya Bun. Di rumah mertua saya itu anak-anaknya itu kalau hidup semua itu 4 ya Bun, tapi yang meninggal 2, jadi yang 2 itu kakak ipar saya sama suami saya gitu ya Bun. Dari dulu itu suami saya itu pengen punya adik perempuan gitu ya Bun, tapi qadarullah Allah menentukan takdir yang lain untuk ibu mertua saya ya Bun. Ibu mertua saya itu kena tumor kandungan, jadi harus rahimnya itu mau nggak mau itu harus diangkat gitu ya Bun. Jadi udah nggak bisa anak lagi. Terus nikah sama suami saya itu dari dulu itu juga pingin anak perempuan Bun. Yang pertama udah ngebet pengen anak perempuan, yang qadarullah yang lahir itu laki-laki. Terus yang kedua ini dia itu udah kayak yakin gitu, soalnya kan pas saya hamil anak kedua itu mabuk berat, beda sama pas saya hamil anak yang pertama gitu ya Bun. Dia itu udah ini cewek nih soalnya beda gitu keluhannya. Ini yang kedua ini saya itu sampai gimana, sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya Bun, sampai nggak bisa makan minum, dikasih minum pun sampai keluar lagi ya Bun. Pokoknya itu morning sicknya itu sampai 8 bulan, pokoknya sampai nggak bisa masak. Kalau bau bawang itu sampai pusing-pusing, pokoknya sampai muntah-muntah gitu ya Bun. Dia itu udah sesumbar kalau ini kayaknya tuh cewek, tapi qadarullah cowok lagi gitu ya Bun. Tapi sih ya alhamdulillah nggak apa-apa, kita itu menerima, mau gimana lagi ya, kita yang berencana Allah kan yang menentukan. Jadi ya
gak apa-apa, anak dua cowok, yang penting sehat, jadi anak yang solih, jadi anak yang bermanfaat bagi semua orang, jadi anak yang selamat dunia akhirat dan sukses dunia akhirat ya Bun. Gak apa-apa lah, dua anak cowok gak apa-apa. Makanya itu walaupun anak saya itu cowok, saya latih kemandirian gitu ya Bun, biar saya ini kan merasakan dampaknya gitu ya Bun. Suami saya kan pintar bersih-bersih, pintar masak, pintar apa, jadi itu bisa bantu-bantu istri, itu rasanya itu agak meringankan gitu ya Bun. Saya juga mau anak saya itu nanti kelak sama istrinya itu bantu-bantu gitu ya Bun, gak melulu harus pekerjaan itu ditimpakan ke wanita gitu ya Bun. Alhamdulillah anak saya walaupun sedikit-sedikit bantunya itu udah tahu gitu ya Bun, udah mengerti kewajibannya, udah mengerti apa yang harus dia lakukan gitu ya Bun. Ya walaupun bantuin dikit-dikit, setidaknya sedikit-sedikit itu mandiri gitulah ya Bun. Lanjut, ini alhamdulillah nasi gorengnya udah jadi, dan ini saya lagi mau cuci-cuci gitu ya Bun. Maaf ya Bun, ini hari ini bukannya mendeskripsikan kegiatan hari ini, malah kebanyakan curcol gitu ya Bun. Harap maaf ya Bun, harap maklum gitu ya Bun, kalau udah curcol itu rasanya itu agak lega gitu ya Bun, agak plong gitu ya Bun. Ini saya juga mau masukin pisang. Ini pisang yang kemarin hari saya beli di pasar pagi gitu ya Bun. Ini saya kolak sebagian aja, enggak saya kolak semua, soalnya kan yang bawah juga belum matang. Ini itu udah matang tapi itu masih mengkel gitu ya Bun. Nah ini penampakan dari nasi goreng dan kolak saya. Entah mengapa gula jawanya itu nggak merah gitu ya Bun, malah biru pucet kayak gitu, tapi ya nggak apa-apa, alhamdulillah enak. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy for watching, bye bye.